Haleluya, ku memuji Kau Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na. Ayo tepuk tangan semua. Angkat yang 3 ada di rumah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Di mana? di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, Angkat tangannya. mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangannya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kibling mulian bagi Tuhan. Wah. Shalom semua. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa. Kakak percaya adik-adik selama seminggu ini mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Yes. Amin, Kak Rutua. Amin, Kak Ica. Wah, luar biasa adik-adik. Hari-hari kita pasti penuh dengan penjagaan daripada Tuhan. Siapa yang percaya angkat tangannya. Wah, saya Kak. Wah, Saya. Kak masih ingat ceritanya tentang Gehazi dan Elisa ya Elisa. Kak. Wah, masih inget Kak minggu lalu. keren banget ya Kak. Betul banget. Jadi ketika Gehazi ketakutan, aduh Tuanku tolong aku takut katanya. Itu banyak sekali yang nyerang, pedangnya besar-besar. Tapi Elisa berdoa, Tuhan bukakan matanya. Lalu yang terjadi Kak? Ternyata Gehazi melihat Kak. Melihat itu malaikatnya keliling semuanya. Kelilingnya. Ya keren banget Kak. Betul Kak. Andaikan aku bisa lihat Kak, pengen aku Kak. Ngeliatnya pakai apa Kak? Aku udah cari sih Kak, kacamata kayak gitu nggak ada. Ah, pakai kacamata. Iya. Wah, kalau ada enak banget Kayak Kak. di film-film gitu loh Kak. Iya, Ya iya. kan? Yang kelihatan orang bergerak, ada bayangannya gitu kan. Wah, Tapi keren nggak banget. bisa. Tapi gimana dong Kak, kalau supaya kita percaya bahwa ternyata di mana anak-anak Tuhan berada sebenarnya Tuhan itu mengirimkan malaikat-malaikatnya loh Kak menjaga itu kita. Kak, aku sih pengen ngeliat Kak. Jadi pas aku pergi ke pasar misalnya atau pergi ke sekolah mungkin. Ya. Aku tahu di sekelilingku ada malaikat yang menjagai aku. Gimana ya Kak? Susah juga sih Kak Iya. ya. Tapi Elisa nggak ngeliat kok bisa percaya Kak. Nah itu ya, dia punya iman berarti ya Kak ya. Oh betul, dia percaya sama janji Tuhan. Oh aku jadi inget Kak, di Mazmur 91 dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang anak-anaknya. Adik-adik tuh nggak kalau menatang itu tuh seperti diangkat supaya kita itu nggak jatuh. Wow, puji Tuhan ya Tapi Kak. bukan berarti kita jadi ngambang ya Kak. Oh, iya, iya, betul, Layang-layang bukan ya. Bukan ya adik-adik. Tetapi maksudnya adalah bagaimana Tuhan menjaga setiap kita loh. Ih keren banget deh. Aku nggak takut lagi Kak. Wah, kalau begitu aku juga enggak Kak, karena aku yakin ada firman Ya, Tuhan yang benar. menjamin. Aku juga kalau lewat kuburan aku nggak takut lagi Kak. Kak, aku kalau ke belakang
ke kamar mandi malam-malam Kak, berarti nggak usah takut lagi Kak. Betul adik-adik, ya, jangan takut gelap, rugi deh. Yes. Padahal malaikatnya semua pada jagain kita begitu. Ih, keren banget ya Kak ya. Keren ya. Waduh, wah adik-adik, yuk kita mau sembah Tuhan yang masih ngantuk-ngantuk ya. Kok ini hari Minggu, ayo kakak ajak kita semua, kita mau nari-nari bagi Tuhan. Ya kita memuji Tuhan dengan semangat. Oke, Siap. ayo semuanya siap. Kau nanti lompat yang tinggi ya semua. Yuk mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan, kita mau katakan lagi lagu yang tadi. Nah. Masih ingat ya lagunya ya? Masih Kak. Oke, kita siap-siap semua. Tepuk tangannya mana? Lambaian tangannya yang tinggi. Ayo semangat semua. Katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi yang keras. Na 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 na. Na 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 na. Angkat yang tinggi. Oh, here we go. Na 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 na. Na 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 na. Kita mau katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, ku memuji Kau Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik, Kau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling keras. Wah, adik-adik tahukah engkau, ketika engkau menari-nari, ketika engkau melompat, ketika engkau bernyanyi, itu surga sedang heboh itu Kak di atas. Itu siapa yang nari itu? Oh, itu ada siapa, ada Nara, siapa itu? Jadi Tuhan tahu loh adik-adik. Keren ya Kak? Keren banget Kak. Adik-adik tahu padahal di sini juga nggak ada orang, kakak-kakaknya, tapi kita semangat ya Kak. Semangat Kak. Semangat karena kakak-kakak tahu adik-adik di rumah sama
Walaupun gak ada orang, tapi kita memberikan yang terbaik. Amin. Amin ya. Wow, Kak. Jadi kita harus ngucap syukur bahwa hari-hari kita sebenarnya banyak ngalamin kebaikan, Kak. Betul, Kak. Betul Dijagai ya? Tuhan ya. Benar. Diberikan kebaikan. Diberikan diberkati. kebaikan, Ya. penjagaan Tuhan. Bahkan adik-adik bukan hanya kepada adik-adik sendiri, Betul. tapi bisa juga untuk papa mama, Oh ya, betul, Kak. ya kan? Opung, Kak. Opung, Iya. ya. Lalu siapa lagi? Kakak kita, adik kita, sepupu kita, tante kita. Wah, semuanya loh adik-adik. Ya, jadi kita mengucap syukur sama-sama, Tuhan itu baik. Katakan sekarang, Tuhan terima kasih Kau baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau katakan semua karena kebaikan Tuhan. Kalau adik-adik ada sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau engkau masih bisa sekolah, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau engkau masih bisa makan, mungkin makanannya sederhana, tapi itu karena kebaikan Tuhan. Kalau engkau masih sehat, karena kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kakak ajak setiap kita berdoa, katakan dalam hatimu. Renungkan setiap kebaikan Tuhan. Renungkan setiap hal yang sudah Tuhan berikan untuk hidupmu. Untuk papa mama yang sehat, Amin. keluarga yang sehat. Wah, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kita mau sembah Dia, siapkan hati kita. Kakak mau mengajak setiap adik-adik menikmati Tuhan. Apapun kondisi sekelilingmu, kita mau teduh bersama-sama yuk. Adik-adik yang lagi hatinya gak enak, yuk dilepas. Kita mau nikmati Tuhan. Biar Tuhan kembali yang membuat hatimu sukacita, membuat hatimu damai. Kalau engkau melihat orang tuamu mungkin sedang pusing dengan segala macam masalah, doakan. Kita mau sembah Tuhan. Amin Bapa. Amin Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Kita sembah Dia. Terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kita mau sembah, kita mau katakan sekali lagi adik-adik, mari kita nikmati Tuhan. Kita mau katakan oleh karena. Amin Tuhan, amin Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
sekali lagi kita mau siapkan hati kita mau katakan, amin Tuhan. Ku mengangkat tanganmu, Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Kita mau katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada amin Tuhan. sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib. Saya persilahkan pada kayanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan, angkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ajaib Tuhan, selamanya Kau hebat. Ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin Tuhan, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau hebat bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Amin, kami memiliki Tuhan. Allah yang hebat. Yes, Kami memiliki amin. Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Amin, Bapa. Ajaib setiap perbuatan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Allah kami dahsyat, Allah kami Amin, ajaib, Allah kami hebat, Allah kami luar biasa. Amin, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman Engkau ya Allah, firman Tuhan yang membangkitkan setiap kehidupan kami Bapa. Amin Tuhan. Setiap kami Tuhan rindu untuk kami terus diubahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau pimpin kami, Engkau urapi kami Tuhan Yesus. Amin. Kami terbuka Tuhan, Engkau yang terus berbicara atas setiap kami Bapa. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami siap saat ini, terima kasih Tuhan. Mari semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Ya, luar biasa ya adik-adik. Kita tadi sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Dan kita percaya ya adik-adik, kalau pujian kita, penyembahan kita bukan sekedar hanya lagu, ya, tapi itu ada kuasa yang besar. Mengalir kuasa Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kalau kita ingin terus merasakan kuasa Tuhan, terus adik-adik memuji dan menyembah Tuhan, berdoa ya, di situ kuasa Tuhan terus akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ya, adik-adik, ada yang masih ingat firman Tuhan pada minggu yang lalu yang disampaikan oleh Kak Riana? Ada yang masih ingat? Bisa ditulis di kolom chatnya adik-adik. Apa ya kemarin minggu yang lalu firman Tuhan yang disampaikan? Kakak percaya nih adik-adik pasti masih ingat ya. Yaitu tentang apa? Kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan yang luar biasa ya. Yang bekerja Tuhan memakai siapa? Nabi Elia dengan luar biasa. Ya, di mana Tuhan memakai Nabi Elia untuk melakukan banyak mujizat, banyak hal-hal yang luar biasa, banyak hal-hal yang dahsyat.
dan di mana melalui kehidupan Nabi Elia banyak orang melihat kemuliaan Tuhan, banyak orang boleh merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, untuk hari ini adik-adik kita masih sama ya, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang tadi kakak ngomongnya Elisa adik-adik ya, maksud kakak Elisa dan orang Aram ya. Ya, jadi adik-adik pada satu bulan ini kita belajar tentang Elisa dan orang Aram ya. Kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana kuasa Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa ya melalui Elisa ya, di mana Elisa orang yang mengejar Tuhan gitu ya. Ketika Nabi Elia terangkat ke surga ya adik-adik, Elisa melihat Nabi Elia terangkat. Dan apa yang diminta oleh Nabi Elisa adik-adik, yaitu 2 bagian dari roh ya, roh Elia ya. Luar biasa adik-adik, waktu Elisa meminta itu ya, dan Tuhan berikan kepada Elisa. Dan bagaimana adik-adik ya, kita melihat bagaimana Nabi Elisa berperkara dengan luar biasa dengan kuasa Tuhan ya, membelah sungai ya dengan jubah ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang Elisa dan orang Aram ya, di mana kita mau belajar bagaimana kita melihat tentang kebaikan dan belas kasihan dari Elisa yang ditunjukkan kepada musuh-musuh yang membenci orang Israel pada saat itu. Ya, pada hari ini super kebenaran kita yaitu tentang aku ingin menunjukkan belas kasih dan kebaikan kepada semua orang. Inilah super kebenaran kita pada hari ini ya adik-adik, bahwa hidup kita itu kita menunjukkan belas kasih dan kebaikan kepada semua orang. Siapapun ya, mau yang tidak suka kepada kita ataupun yang suka kepada kita ya, super kebenaran kita pada hari ini bahwa aku ingin menunjukkan belas kasih dan kebaikan kepada semua orang. Kemudian kenapa kita harus menunjukkan kebaikan dan belas kasih kepada semua orang adik-adik? Kalau di ayat Filipi 4 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, saat ini adalah akhir zaman ya adik-adik, kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan ya, menggenapi banyak sekali firman Tuhan ya, tanda-tanda yang sudah Tuhan nyatakan melalui firman-Nya ya adik-adik. Nah, ada satu pesan Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang tanpa kecuali ya. Kebaikan hati kita bisa diketahui oleh semua orang, sehingga kita bisa menunjukkan belas kasihan dan kebaikan juga kepada semua orang. Itulah super kebenaran kita pada hari ini. Kemudian adik-adik, untuk super ayat kita pada hari ini adalah dari Matius 5 ayat yang ke-44. Firman Tuhan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini super ayat kita pada hari ini adik-adik ya, bahwa kita harus mengasihi musuh ya, bukan orang yang baik kepada kita saja adik-adik. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita itu mudah, tapi yang tidak mudah adalah ketika kita harus mengasihi musuh dan bahkan kita harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, di sini kita akan belajar ya bagaimana Elisa menunjukkan belas kasihnya dan mengasihi musuh-musuh yang mencoba untuk menyerang Elisa. Tapi kita mau belajar bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasihan melalui Nabi Elisa, sehingga musuh-musuhnya boleh melihat
kuasa Tuhan yang bekerja. Ya, mungkin adik-adik masih ingat ya ceritanya tentang mata kapak yang timbul mengapung ya adik-adik ya, di mana kalau secara fisika mungkin kok bisa ya besi itu nggak mungkin bisa mengapung, tapi dengan kuasa Tuhan besi bisa mengapung, benda yang berat bisa mengapung ya. Kalau secara fisika mungkin hanya benda-benda yang ringan saja yang bisa mengapung, tapi ini adik-adik mata kapak timbul mengapung ya. Kalau bisa dilihat tuh sangat berat. Itu kalau bukan dengan kuasa Tuhan itu tidak bisa terjadi. Dan ini terjadi ya adik-adik dalam firman Tuhan. Kalau adik-adik bisa membaca di 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan 7 ya, ceritanya bagaimana Nabi Elisa membantu rekannya ya yang kehilangan mata kapak gitu ya. Kita bisa mengingat kembali cerita yang pada minggu yang lalu tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Elisa bisa berdoa ya, berdoa kemudian kuasa Tuhan mengalir ketika kita mengandalkan Tuhan ya. Kita percaya adik-adik, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu bekerja bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Tuhan ya. Kalau dengan kekuatan kita, wah sepertinya tidak mungkin ya, tapi dengan kuasa Tuhan sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi. Nah, ini salah satu contohnya ya adik-adik, di mana seorang temannya Elisa ini kehilangan mata kapak ke sungai ya, dan akhirnya bisa ditemukan ketika Elisa berdoa ya, berdoa dan mata kapak itu akhirnya bisa ditemukan. Nah, kita akan lanjutkan adik-adik bagaimana kisah tentang Elisa dan orang Aram atau bangsa Aram ini. Nah, adik-adik bisa membuka ayatnya di 2 Raja-Raja 6 ya, dari mulai ayat 8 ya adik-adik, itu maaf kakak salah tulis ya, harusnya ayat 8 tentang tindakan Elisa melawan Aram ya. Jadi adik-adik bisa buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, inilah kisah tentang Nabi Elisa dalam peperangan melawan Aram ya. Jadi di ayat 8 dikatakan bahwa raja negeri Aram berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang ya. Jadi Raja Aram ini sudah merencanakan satu strategi untuk menyerang Israel adik-adik ya. Tapi ternyata setiap rencana, setiap strategi itu kok gagal gitu ya. Setiap apa yang direncanakan oleh orang Aram ini untuk menyerang Israel itu gagal ya. Sampai bangsa Aram tuh bingung, kok bisa? Pasti ini ada mata-mata nih. Ada orang-orang yang di bangsa Aram ini yang memihak kepada orang Israel. Kok bisa ya setiap strategi yang direncanakan itu gagal gitu ya. Jadi Elisa tahu ya, Elisa mendengar suara Tuhan, apa yang harus Tuhan lakukan. Sampai setiap apa yang dirancangkan oleh musuh, Elisa tahu. Sehingga Elisa memperingatkan untuk orang Israel untuk berjaga-jaga. Ya, jangan lewat sana, jangan lewat sini, karena nanti ada musuh yang menghadang. Ya, makanya musuhnya bingung gitu ya. Kok bisa tahu ya? Kok bisa mengerti ya? Ternyata ada seorang nabi yang berdoa, ada seorang nabi yang berdiri buat bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dijagai oleh Tuhan ya, karena Nabi Elisa mendengar dengan jelas apa yang harus dilakukan ya, dan disampaikanlah kepada Raja Israel. Nah, adik-adik, ketika orang Aram itu tahu bahwa setiap strateginya gagal, maka orang Aram ini apa? Marah ya adik-adik.
orang-orang Aram ini marah ya. Orang Aram ini kesal gitu ya. Dia mencoba untuk menyerang, merampas gitu kan ya. Bangsa Israel ya. Mencoba dengan kekuatannya untuk menyerang bangsa Israel ya dengan satu kemarahan gitu kan ya. Tapi mereka juga bingung gitu, apakah yang terjadi gitu ya? Apakah yang terjadi? Kok bisa setiap apa yang dirancangkan itu gagal ya, gagal sehingga Raja Aram itu sangat marah dan Raja Aram menyangka, wah berarti ini ada seseorang yang mematai-matai gitu ya dan menyampaikan sesuatu kepada orang Israel ya adik-adik. Nah adik-adik bisa baca kisahnya ayatnya di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kakak bacakan ayat yang ke-11 ya, bagaimana Raja Aram ini mengamuk ya. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Ya, maka dipanggillah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel?" Wah, adik-adik, Raja Aram sangat marah karena dia pikir ada seseorang yang berpihak kepada lawan, ya kepada bangsa Israel gitu ya. Tetapi ada seorang yang berkata begini di ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel itu. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku." Bahkan di kamar tidur gitu ya adik-adik. Bahkan di kamar tidurmu itu hal yang dirancangkan itu bisa diketahui. Wah, luar biasa ya adik-adik. Bukan karena mata-mata, bukan seseorang yang memberitahukan ya, tetapi karena Tuhan ya yang menyatakan itu kepada Nabi Elisa ya. Jadi Nabi Elisa mendengar suara Tuhan dengan jelas ya, sehingga bangsa Israel terhindar dari serangan musuh ya. Musuh yang ingin mencoba menyerang tidak digagalkan. Hanya karena apa? Karena mendengar suara Tuhan. Ya, luar biasa adik-adik. Kalau kita mendengar suara Tuhan, setiap apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Elisa. Sehingga hal ini menyebabkan orang Aram, Raja Aram ini sangat marah adik-adik ya. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Ketika orang Aram ini marah dan mendengar bahwa itu gara-gara Elisa, sehingga apa yang mau mereka lakukan? Mereka ingin menangkap Nabi Elisa ya. Kita buka ayatnya di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke 14 ya. Mungkin bisa baca dulu dari ayat yang ke-13. Ayat 13, berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia," katanya. Dia itu Elisa. "Supaya aku menyuruh orang untuk menangkap Elisa," katanya ya. Menangkap dia, lalu diberitahukan kepadanya, "Oh, dia ada di Dotan," katanya. "Elisa ada di Dotan. Mari kita kalau dia ada di Dotan, kita tangkap si Elisa ini ya," katanya si Raja Aram ini. Jadi ada yang memberitahu bahwa Elisa ada di Dotan. Nah, ketika Raja Aram mendengar Elisa ada di Dotan, maka ayat yang ke-14 ya adik-adik bisa baca 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-14. "Maka dikirimkannya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar," adik-adik. Wah, kalau kita ada dalam posisi Elisa mungkin kita akan ketakutan ya. Karena bangsa Aram ingin menyerang dan menangkap Elisa. Dan gak satu orang yang datang, tapi yang datang adalah tentara yang besar. Serta dengan kereta, dengan kuda ya. Dan mereka datang
ya. Di ayat yang ke-14, 2 Raja-Raja ayat 14 ini firman Tuhan katakan, maka dikirimkannya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Maka kota itu, kota Dotan ini dikepung ya adik-adik dengan banyak sekali tentara adik-adik. Tentara Aram mengepung kota Dotan ya. Wah, kalau kita melihat bagaimana banyaknya tentara yang mengepung, wah kita pasti akan merasa takut ya. Bagaimana aku bisa keluar gitu karena seluruh kota sudah terkepung. Tapi Elisa percaya ya, Nah, di ayat 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 disampaikan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ya, jadi bujangnya Elisa, Gehazi agak takut ya melihat, wah ada tentara yang besar dengan kereta, dengan kuda yang mengelilingi kota itu. Ketika melihat takutlah ya, pelayan Elisa ini takut ya, sehingga dia berteriak, wah celaka nih, celaka gitu ya, karena tentaranya itu sangat banyak. Tapi tadi Kak Ica sama Kak Rotua sudah ceritakan sedikit tadi ya, kalau Elisa tahu bahwa pada saat itu ada penjagaan Tuhan yang luar biasa. Tentara dari surga datang untuk melindungi mereka pada saat itu, melindungi kota itu, melindungi Elisa dan orang-orang yang ada di seluruh kota itu. Sehingga Tuhan menjagai Elisa dan orang-orang yang ada di kota Dotan. Nah, akhirnya Elisa berdoa, kamu tahu bahwa yang menyertai kita itu lebih banyak ya. Karena pada saat itu Gehazi tidak bisa melihat dengan mata rohaninya bahwa ada pasukan Allah yang besar yang mengelilingi kota itu ya. Adik-adik bisa baca ya adik-adik di 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Nah, ternyata ada tentara Tuhan di gunung-gunung ya, di sekeliling kota itu yang mengelilingi kota Dotan ya. Tentara Tuhan yang menyertai lebih banyak daripada tentara Aram. Firman Tuhan dikatakan, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wah, siapa ya yang menyertai kita pada saat itu yang diceritakan oleh Elisa? Nah, adik-adik bisa melihat ya, ada tentara Allah di atas ya, dengan apa adik-adik? Kereta berkuda ya. Ada kereta dan pasukan Tuhan yang dengan kereta kuda berapi, bukan kereta yang biasa adik-adik. Pasukan Tuhan, malaikat Tuhan dengan gagah ya, dengan luar biasa, dengan kekuatan Tuhan. Kereta kuda bukan kereta yang biasa, kereta kuda yang berapi adik-adik. Itu mengelilingi kota itu ya. Jadi ketika bujangnya Elisa melihat, oh ternyata iya betul, ada tentara Tuhan, pasukan Tuhan yang mengelilingi kota Dotan ya. Tentara Tuhan itu menyertai ya, ada kereta kuda yang luar biasa, kereta berapi adik-adik ya, dengan kuasa Tuhan ya. Pasukan Tuhan itu mengelilingi kota itu, walaupun di depannya ada pasukan Aram ya. Elisa tahu bahwa di sana ada pasukan Tuhan yang luar biasa yang menyertainya lebih banyak ya. Jadi jangan takut karena kita tahu ada kuasa Tuhan, dan kalau kuasa Tuhan ada dalam hidup kita adik-adik, maka kita akan mengalami kemenangan ya. Jadi nanti yang berperang bukan kita adik-adik, yang berperang adalah siapa? Tuhan. Yang berperang adalah tentara Tuhan
Ya, jadi pada saat itu tentara Tuhan mengelilingi kota Dotan juga, ya, menjagai anak-anak Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik, kita spesial di hadapan Tuhan. Kita dijagai oleh Tuhan, kita dijagai oleh malaikat-malaikatnya Tuhan yang luar biasa dan gagah berani adik-adik. Walaupun tidak bisa dilihat dengan mata nyata, tapi dengan mata rohani ternyata ada pasukan Allah yang luar biasa yang menyertai. Lalu apakah yang dilakukan oleh tentara Tuhan kepada orang-orang Aram itu? Nah, adik-adik, Elisa tidak melawan orang Aram dengan pedang, ya, dengan kekuatannya. Tapi Elisa berdoa dan meminta kepada Tuhan. Nah, waktu itu akhirnya di ayat 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-18, Elisa berdoa. Ya, firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka yang terjadi apa adik-adik? Maka dibutakan nyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Wah, adik-adik, pasukan musuh, ya, tentara Aram tidak berdaya adik-adik. Karena apa? Karena matanya dibutakan, ya. Setiap senjata yang dipegang terlepas, ya. Tidak berdaya adik-adik. Karena pada saat itu Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tuhan melakukan hal yang dahsyat, ya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan, ya, Allah yang Maha Tinggi. Nah, pada saat itu Tuhan membutakan mata orang Aram. Elisa hanya berdoa ya adik-adik, tidak melawan dengan kekuatannya. Elisa berdoa dan yang terjadi mata orang-orang Aram itu akhirnya buta adik-adik. Wah, mereka bingung, kenapa, apa yang terjadi? Sehingga setiap senjatanya terlucuti semuanya. Mereka nggak berdaya ya, karena matanya nggak bisa ngelihat. Ya, kalau kita nggak bisa ngelihat, mata kita gelap ya adik-adik, mau jalan kemana? Nggak ngerti, ya, nggak punya arah. Ya, dan saat itu tentara Aram tidak berdaya oleh kuasa Tuhan. Ya, jadi luar biasa saat itu adik-adik, yang terjadi adalah Tuhan membutakan mata orang Aram. Ya, jadi karena doa Elisa bisa menaklukkan tentara Aram dengan apa adik-adik? Dengan doa. Luar biasa adik-adik kuasa doa ya. Kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Ya, tadi hari ini super ayat kita berdoa buat musuh-musuh kita ya adik-adik. Nah, si Elisa ini berdoa untuk musuh yang saat itu sedang menyerang. Ya, berdoa dan terjadilah kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan membutakan mata orang Aram, wah, mereka bingung ya, mereka nggak tahu jalan kemana. Akhirnya pasukan itu yang terjadi apa adik-adik? Saling berpegangan ya untuk mengikuti Elisa menuju ke Samaria ya. Ayat yang ke-19 adik-adik bisa buka firman Tuhannya. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka ya. Jadi Elisa ini ingin menunjukkan ya orang-orang Aram ini jalan menemui Raja Israel yang ada di Samaria. Ya, kemudian berkatalah Elisa kepada mereka. Oh, mereka nggak tahu kalau yang menuntun orang Aram itu ternyata adalah Elisa yang mereka cari adik-adik ya. Mereka nggak tahu gitu. Wah, itu ternyata si Elisa nih ya. Elisa yang menuntun bangsa Aram ini gitu ya. Karena mereka kan nggak ngelihat dan mereka nggak tahu Elisa seperti apa gitu ya. Dan akhirnya Elisa berkata, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Nah, apa yang terjadi waktu di Samaria adik-adik? Di 2 Raja-Raja 6 ayat 20 dikatakan seperti ini. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah mata orang-orang ini
supaya mereka melihat. Jadi tadinya Elisa kan berdoa supaya mata dari tentara Aram ini dibutakan. Kemudian ketika sampai kepada di Samaria, Elisa berdoa lagi supaya matanya bisa dibukakan. Nah, lalu Tuhan membukakan mata mereka. Wah, pada saat mereka membuka mata, mereka kaget, mereka ada di tengah-tengah Samaria, ya, ada di tengah-tengah Samaria. Dan waktu di Samaria, wah, ada pasukan Israel yang sudah siap menyerang, ya, dengan panahnya, dengan pedang, ya, adik-adik ingin berjaga-jaga nih kepada bangsa Aram. Nah, bangsa Aram kaget, wah, kok kami ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel sudah siap bisa menyerang bangsa Aram dengan mudah, karena bangsa Aram ini tidak bersenjata, adik-adik. Gampang banget tuh untuk mengalahkannya, ya. Gampang banget mungkin untuk bisa membunuhnya, gitu ya. Pasukan ini gampang banget untuk bisa menyerang, ya. Tapi apakah yang terjadi? Apakah bangsa Israel ini menyerang? Ya, kita lihat ceritanya bagaimana Elisa berdoa dan menunjukkan belas kasihan kepada musuh, ya, pada musuh yang sudah berbuat tidak baik kepada bangsa Israel. Lalu Raja Israel bertanya kepada Elisa, tatkala mereka melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Katanya Raja Israel. Kemudian Elisa menjawab, jangan, ya, biasakah kau bunuh orang yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi apa yang Elisa katakan bahwa apa? Hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Lah, Raja Israel bingung. Ini kan musuh kita, gitu ya. Gampang banget ini untuk kita lucuti. Ya, gampang banget nih kita masukkan penjara, semua kita tawan, katanya gitu ya. Tapi Elisa tidak menjawab seperti itu. Dia kata, beri mereka makan, beri mereka minum, ya, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Ya, mereka boleh mengalami belas kasihan Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, bahwa kita adalah orang-orang yang mau menunjukkan belas kasihan kita. Ya, ketika ada musuh yang menyerang, ternyata Elisa tidak membalas dengan kembali ke kejahatannya, balas dengan kejahatan, tidak, adik-adik. Tetapi Elisa membalas dengan kebaikan, kemurahan, belas kasihan. Sehingga saat itu orang-orang bingung, gitu ya. Kok kami diberi makan, kami tidak diapa-apakan, gitu kan ya. Dan saat itulah orang Aram merasakan ada kuasa Tuhan yang mengalir, ya. Elisa dan Raja Israel mengampuni orang Aram, ya. Mereka diberikan jamuan makan, diberikan minum, sehingga mereka merasa senang, merasakan kasih Tuhan. Yang tadinya mau menyerang adik-adik, itu hati mereka luluh karena melihat bagaimana kasih Tuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang Israel. Bagaimana bangsa Israel ini adalah mengasihi Tuhan dan menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa-bangsa lain. Ya, jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita sampai musuh kita itu bisa merasakan kasih Tuhan, dan akhirnya yang terjadi mereka boleh bisa mengalami kasih Tuhan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, di ayat 23 adik-adik kita bisa baca ya. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Tentara Aram ini makan dan minum. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Dan sejak saat itu adik-adik, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ya, jadi orang-orang ini tahu bahwa kebaikan Tuhan. Orang Israel menyembah Tuhan yang hidup. Dan mereka tahu bagaimana kuasa Tuhan yang ditunjukkan, sehingga musuhnya orang Aram ini bisa takluk karena kuasa Tuhan. Ya, adik-adik, luar biasa ya. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan,
kasih Tuhan akan mengalir kepada orang yang kita kasihi, ya. Kita mengampuni, ya, kita memberkati, kita berdoa, ya, buat orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan. Ketika pengampunan Tuhan mengalir adik-adik, ada pertobatan yang terjadi, ya, ada pemulihan terjadi adik-adik, sehingga yang tadinya bangsa Aram dan Israel terus berperang, akhirnya tidak terjadi peperangan lagi, ya, karena mereka melihat, wah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang memuliakan Tuhan, ya. Adik-adik, kita baca firman Tuhan dari Lukas 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Wah, Tuhan baik, Tuhan luar biasa pada setiap orang. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun Tuhan baik. Dan Tuhan ingin membawa setiap orang boleh mengenal kasih Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, adik-adik mau mengasihi orang-orang di sekeliling kita, amin. Mau berdoa, siapapun yang pernah menyakitimu, berdoa dan berkati sehingga mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Ya, kembali supaya ayat kita pada hari ini, adik-adik, kakak ingatkan Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, tadi kita sudah lihat kisahnya, ya, Nabi Elisa dan orang Aram ini, bagaimana orang Aram mencoba untuk menangkap Nabi Elisa, ya, mencoba menyerang Israel, ya. Tapi yang Nabi Elisa lakukan adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, adik-adik, mau kita mengasihi musuh di sekeliling kita, mau mengasihi orang-orang yang mungkin adik-adik, aduh, aku ngalamin, mungkin ada yang merasakan, aku lagi berantem nih sama temennya. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, satu, kita mau berjanji, ya, adik-adik, saat ini aku mau mengasihi, mengampuni, dan memiliki belas kasihan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya, ya. Kita mau memberkati satu dengan yang lain, kita mau mengampuni teman kita mau berdoa, kita mau menunjukkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kemuliaan Tuhan itu boleh dinyatakan, kuasa Tuhan itu boleh dinyatakan melalui kehidupan kita semua, ya, adik-adik. Luar biasa, karena melalui kehidupan kita boleh menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga orang lain bisa mengalami kasih Tuhan juga karena melalui hidup kita. Amin, adik-adik, percaya? Amin. Yuk kita datang pada Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau berkomitmen, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan teman-teman aku mau mengampuni teman-teman aku, dan aku mau berdoa, aku mau memiliki belas kasihan Tuhan yang lebih lagi, supaya kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan setiap kita. Kita mau sembah dengan lagu yang tadi, ya. Kita percaya Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, ya. Kasih-Nya tidak terbatas, dan kita mau menunjukkan kasih yang tidak terbatas itu kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap adik-adik dimanapun berada, Tuhan. Amin, Tuhan. Kami memiliki kasih yang luar biasa yang daripada Tuhan Yesus. Kasih yang tidak dimiliki oleh dunia ini, di mana Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan nyawanya. Hidup Tuhan Yesus diberikan kepada kami sehingga kami memiliki hidup
yang kekal. Kami menerima pengampunan daripada Tuhan. Kami diampuni Tuhan Yesus. Dan kami saat ini mau melalui kehidupan kami Tuhan, kami mau belajar untuk menunjukkan kasih kami kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kami dan menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepada Engkau, inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami tahu ketika kami ada di dalam Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin Tuhan. Amin. Engkau yang memberkati kami semuanya Tuhan. Amin Yesus. Amin. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau ajaib selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya. Kau dahsyat selamanya. Kau dahsyat bagiku. Amin Tuhan. Engkau ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkau dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau yang memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar banyak sekali tentang firman Tuhan, di mana Tuhan menyatakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Kami mau terus setia di dalam Tuhan, dan kami terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berkati kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kita mau sama-sama katakan amin. Yes, yes, Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. God bless you.